Selamat datang pada materi tentang manajemen produksi dan inventaris. Pada pembahasan ini, kita akan fokus pada 3 aspek utama, yaitu perencanaan produksi, penjadwalan, serta pengendalian inventaris, yang semuanya bertujuan untuk mencapai efisiensi operasional yang optimal. Materi ini dikembangkan oleh Dr. Jawad Seba Ali, yang akan membimbing kita memahami bagaimana mengelola proses produksi dan persediaan dengan lebih efektif. Dengan menguasai konsep-konsep ini, kita dapat meningkatkan kinerja produksi sekaligus menekan biaya secara signifikan. Setelah menyelesaikan pelatihan ini, Anda akan mampu memahami prinsip-prinsip dasar perencanaan produksi dan bagaimana menerapkannya dalam konteks operasional sehari-hari. Kami akan membahas cara menyusun jadwal produksi yang realistis, mengelola tingkat inventaris dengan presisi, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang mendukung efisiensi operasional. Pelatihan ini sangat cocok untuk manajer dan supervisor yang ingin memperkuat fondasi praktis mereka, mulai dari konsep inti hingga penerapan langsung di lantai produksi dan gudang. Pada bagian pertama ini, kita akan membahas tentang fondasi manajemen produksi. Manajemen produksi adalah disiplin yang sangat penting karena mengatur bagaimana sumber daya yang kita miliki diubah menjadi produk jadi dengan cara yang efisien dan terkendali. Proses ini mencakup berbagai aspek mulai dari perencanaan kapasitas, pengaturan aliran kerja, hingga pengendalian kualitas produk. Penting untuk diingat bahwa setiap keputusan yang kita buat di lantai produksi akan langsung berpengaruh pada biaya produksi, waktu pengiriman produk kepada pelanggan, serta kepuasan pelanggan itu sendiri. Jadi, manajemen produksi tidak hanya soal membuat barang, tetapi juga tentang menjaga agar segala sesuatunya berjalan lancar dan tepat sasaran. Dengan memahami fondasi ini, kita dapat memastikan proses produksi berjalan optimal dan memberi nilai terbaik bagi perusahaan dan pelanggan. Manajemen produksi sangat penting karena membantu kita mengurangi pemborosan dengan merencanakan proses secara matang, sehingga menghilangkan aktivitas yang tidak memberi nilai tambah dan menekan biaya produksi. Selain itu, manajemen produksi juga memastikan ketepatan waktu melalui penjadwalan yang akurat, sehingga pesanan pelanggan dapat dipenuhi tanpa mengganggu alur produksi. Terakhir, pengendalian biaya menjadi lebih efektif dengan pengelolaan sumber daya yang disiplin, dari bahan baku hingga tenaga kerja, agar operasional tetap efisien dan sesuai anggaran. Ruang lingkup manajemen produksi terdiri dari 3 domain utama yang saling bergantung, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Perencanaan sangat penting karena menentukan apa yang akan diproduksi, berapa jumlahnya, dan kapan waktunya. Setelah perencanaan, tahap pelaksanaan bertugas menggerakkan semua sumber daya sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Selanjutnya, pengendalian berfungsi untuk membandingkan hasil aktual dengan target yang diharapkan, serta mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Ketiga komponen ini harus bekerja bersama-sama agar operasi manufaktur tidak bersifat reaktif dan dapat dikelola secara terukur. Pada bagian ini, kita akan membahas konsep inti dari perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah proses penting yang melibatkan penetapan tujuan output, pengalokasian sumber daya, dan penyusunan jadwal kerja sebelum produksi benar-benar dimulai. Tujuan utama dari perencanaan ini adalah untuk memastikan permintaan pelanggan dapat terpenuhi secara tepat, tanpa adanya kelebihan atau kekurangan kapasitas, sekaligus menjaga biaya tetap efisien dan kualitas produk tetap konsisten. Pada slide ini kita membahas tentang 3 jenis perencanaan produksi yang utama. Pertama, ada perencanaan jangka panjang yang bersifat strategis, biasanya untuk 1–5 tahun ke depan. Rencana ini fokus pada keputusan besar seperti kapasitas produksi, teknologi yang digunakan, dan investasi besar yang diperlukan. Selanjutnya, perencanaan jangka menengah yang berlangsung antara 3–18 bulan. Di tahap ini, kita melakukan perencanaan agregat untuk menyeimbangkan permintaan pasar dengan kapasitas produksi yang tersedia. Terakhir, perencanaan jangka pendek yang menentukan penjadwalan mingguan atau harian. Di sini, kita menetapkan urutan pekerjaan dan penugasan sumber daya secara detail untuk memastikan operasional berjalan lancar. Penting untuk diingat bahwa ketiga level perencanaan ini harus selaras dan saling mendukung. Keputusan jangka panjang membatasi pilihan yang bisa diambil di jangka menengah,
sementara rencana jangka menengah menjadi kerangka bagi keputusan penjadwalan harian. Dengan koordinasi yang baik antar level ini, produksi dapat berjalan efisien dan efektif. Perencanaan agregat adalah langkah penting dalam mengelola produksi jangka menengah. Intinya, kita tidak berbicara tentang merencanakan produk satu persatu, tapi lebih kepada mengatur total volume produksi sesuai dengan proyeksi permintaan. Beberapa strategi yang sering digunakan meliputi penyesuaian tingkat tenaga kerja, penggunaan lembur, outsourcing sebagian produksi, atau menyimpan persediaan penyangga. Masing-masing pilihan ini punya dampak berbeda pada biaya dan waktu, sehingga keputusan harus dibuat dengan mempertimbangkan kondisi bisnis yang sedang berjalan. Master Production Schedule atau yang sering kita singkat sebagai MPS adalah sebuah rencana terperinci yang menjelaskan berapa unit dari setiap produk yang akan diproduksi dalam setiap periode waktu, biasanya diukur per minggu. Ini penting agar produksi kita berjalan sesuai dengan permintaan dan kapasitas yang ada. Untuk menyusun MPS, kita mengandalkan beberapa input utama seperti perkiraan permintaan pasar, pesanan pelanggan yang sudah pasti, kondisi inventaris yang sedang tersedia, serta kemampuan produksi yang dapat kita gunakan. Dari situ, MPS memberikan output berupa jadwal produksi yang rinci untuk masing-masing produk setiap minggunya. Jadwal inilah yang nantinya menjadi dasar untuk merencanakan kebutuhan material serta mengatur kapasitas produksi secara detail. Dengan demikian, kita bisa memastikan bahwa proses produksi berjalan efisien dan tepat waktu. Material Requirements Planning atau MRP adalah sistem yang sangat penting dalam manajemen produksi. MRP membantu kita menghitung kebutuhan bahan baku dan komponen dengan tepat, berdasarkan jadwal produksi induk. Dengan informasi ini, kita bisa mengetahui bahan apa yang dibutuhkan, berapa jumlahnya, dan kapan waktu pengadaannya harus dilakukan. Hal ini memastikan proses produksi berjalan lancar tanpa gangguan akibat kekurangan material. Pada dasarnya, perhitungan MRP ini membutuhkan data masukan yang akurat agar output yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan produksi. Bill of Materials, atau yang sering disingkat BOM, adalah fondasi dari Sistem Material Requirements Planning atau MRP. BOM merupakan daftar terstruktur yang mencakup semua komponen, bahan baku, dan subrakitan yang dibutuhkan untuk membuat satu unit produk jadi. Jadi, di sini kita bisa melihat hubungan induk-anak, di mana produk akhir merupakan induk dan setiap materialnya adalah anak yang saling terkait. Selanjutnya, BOM disusun secara hierarkis dalam beberapa level. Level 0 adalah produk jadi itu sendiri. Kemudian, di level 1 terdapat subrakitan utama yang membentuk produk tersebut. Level berikutnya meliputi komponen dan bahan baku yang semakin spesifik. Semakin dalam levelnya, makin detail bahan yang diperlukan untuk produksi. Dengan pemahaman ini, kita bisa mengelola kebutuhan bahan secara lebih efektif dan terorganisir. Sekarang kita masuk ke bagian 3, yaitu penjadwalan produksi. Penjadwalan produksi ini sangat penting karena menentukan kapan dan di mana setiap pekerjaan akan dilaksanakan. Ini adalah tindak lanjut langsung dari MPS dan MRP yang sudah kita bahas sebelumnya. Dengan penjadwalan yang baik, kita bisa memastikan bahwa mesin dan tenaga kerja digunakan secara optimal, antrian pekerjaan dapat diminimalkan, dan tanggal pengiriman bisa terpenuhi tepat waktu. Jadi, penjadwalan tidak hanya soal urutan pekerjaan, tapi juga bagaimana mengalokasikan sumber daya secara tepat waktu dan tepat sasaran. Pada slide ini, kita membahas tentang jenis-jenis penjadwalan dalam manajemen produksi. Pertama, ada penjadwalan maju, di mana proses penjadwalan dimulai dari tanggal hari ini dan diarahkan ke depan untuk menentukan kapan pesanan bisa selesai paling cepat. Selanjutnya, penjadwalan mundur dimulai dari tanggal pengiriman yang diminta, kemudian dijadwalkan ke belakang untuk menentukan kapan produksi harus dimulai agar tepat waktu. Terakhir, penjadwalan kapasitas terbatas yang sangat penting karena mempertimbangkan keterbatasan nyata dari kapasitas mesin dan tenaga kerja saat menyusun urutan pekerjaan, sehingga jadwal yang dibuat lebih realistis dan dapat dijalankan dengan efisien. Ketiga jenis ini memiliki peran yang berbeda tetapi saling melengkapi dalam memastikan proses produksi berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang aturan prioritas dalam penjadwalan. Pertama,
Ada metode first come, first served atau FCFS, di mana pekerjaan diproses sesuai dengan urutan kedatangannya. Metode ini sederhana dan dianggap adil, namun tidak selalu memberikan efisiensi maksimal. Kedua, ada shortest processing time, atau SPT, yang memprioritaskan pekerjaan dengan waktu proses paling singkat. Cara ini dapat mengurangi rata-rata waktu tunggu dan juga mengurangi jumlah pekerjaan yang menumpuk dalam antrian. Selanjutnya, earliest due date, atau EDD, memberikan prioritas pada pekerjaan yang memiliki batas waktu paling dekat. Tujuannya adalah untuk meminimalkan keterlambatan maksimum dalam pengiriman. Terakhir, ada critical ratio atau CR, yang merupakan perbandingan antara waktu tersisa sampai batas pengiriman dengan waktu proses yang tersisa. Jika nilai CR kurang dari 1, itu berarti pekerjaan sudah terlambat dan harus segera diprioritaskan. Jadi, setiap metode ini memiliki fokus dan keunggulan tersendiri dalam mengatur prioritas penjadwalan. Diagram Gantt adalah alat penjadwalan yang sangat berguna untuk memvisualisasikan jadwal pekerjaan secara jelas. Cara kerjanya adalah dengan menggunakan batang horizontal yang menunjukkan durasi masing-masing tugas pada sumbu waktu. Setiap baris mewakili sumber daya atau pekerjaan yang berbeda, dan batang tersebut menunjukkan kapan pekerjaan dimulai dan kapan berakhir. Manfaat praktis dari diagram Gantt ini sangat besar, karena memungkinkan kita untuk dengan cepat mengidentifikasi tumpang tindih pekerjaan, celah kapasitas, serta potensi konflik sumber daya. Dengan begitu, kita bisa mengantisipasi masalah sebelum produksi dimulai, bukan menunggu sampai masalah itu terjadi. Pada slide ini, kita membahas tentang bottleneck dan teori kendala, sebuah konsep penting dalam manajemen produksi. Pertama, identifikasi bottleneck artinya kita harus menemukan proses atau stasiun kerja yang paling lambat dalam sistem kita. Setelah itu, langkah berikutnya adalah eksploitasi, yang berarti memaksimalkan penggunaan dari bottleneck tersebut agar tidak ada waktu terbuang sia-sia. Kemudian, subordinasi berarti menyesuaikan semua proses lain untuk mendukung bottleneck, agar tidak menimbulkan hambatan baru. Terakhir, elevasi adalah upaya meningkatkan kapasitas bottleneck, misalnya dengan menambah mesin atau tenaga kerja. Intinya, teori ini menyatakan bahwa setiap sistem pasti memiliki kendala yang membatasi output, dan fokus kita adalah mengelola dan mengoptimalkan bottleneck tersebut untuk meningkatkan kinerja tanpa harus investasi besar-besaran. Pada slide ini, kita membahas tentang kapasitas produksi dan utilisasi yang sangat penting dalam manajemen operasi. Pertama, ada 3 jenis kapasitas yang harus kita pantau secara rutin, yaitu kapasitas desain, kapasitas efektif, dan kapasitas aktual. Ketiga ukuran ini membantu kita memahami seberapa baik fasilitas produksi kita berfungsi dibandingkan dengan kapasitas ideal dan kapasitas yang benar-benar digunakan. Selanjutnya, target utilisasi yang ideal biasanya berada di kisaran 85 hingga 90%. Jika utilisasi mesin kritis melebihi angka ini, seringkali menunjukkan adanya risiko bottleneck yang dapat menghambat aliran produksi serta menurunkan fleksibilitas operasional kita. Terakhir, penting juga memahami rasio kunci yang meliputi efisiensi dan utilisasi. Kedua rasio ini merupakan alat utama untuk menilai kinerja kapasitas, namun harus diukur secara terpisah agar kita bisa mendapatkan gambaran yang jelas mengenai performa mesin dan proses produksi kita secara keseluruhan. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang pengendalian inventaris dan prinsip dasarnya. Pengendalian inventaris adalah proses yang sangat penting untuk memastikan bahwa jumlah bahan, komponen, dan produk jadi yang tepat tersedia pada waktu dan tempat yang tepat. Jika inventaris terlalu banyak, modal akan terikat dan biaya penyimpanan meningkat. Sebaliknya, jika inventaris terlalu sedikit, maka akan terjadi gangguan produksi dan potensi kehilangan penjualan. Oleh karena itu, tugas utama kita sebagai manajer adalah menemukan dan mempertahankan keseimbangan yang tepat berdasarkan pola permintaan yang sebenarnya agar operasi berjalan lancar dan efisien. Pada slide ini, kita akan membahas jenis-jenis inventaris dalam manufaktur. Pertama, ada bahan baku, yaitu material yang belum diproses dan menunggu untuk digunakan dalam produksi, seperti lembaran baja, bahan kimia, atau kayu. Selanjutnya, barang dalam proses atau WIP,
yang merupakan material yang sedang dalam tahap produksi tapi belum menjadi produk jadi. Jika tingkat WIP terlalu tinggi, ini bisa menjadi tanda adanya hambatan atau bottleneck dalam alur produksi. Kemudian, produk jadi adalah barang yang sudah selesai diproduksi dan siap dikirim ke pelanggan. Level produk jadi sangat tergantung pada seberapa akurat perkiraan permintaan pasar. Terakhir, ada suku cadang dan MRO, yang berupa perlengkapan maintenance, repair, dan operasi yang penting untuk menjaga kelangsungan produksi, meskipun mereka bukan bagian dari produk akhir. Memahami jenis-jenis inventaris ini sangat penting untuk mengelola produksi secara efisien dan meminimalkan biaya. Pada slide ini, kita akan membahas tentang biaya inventaris yang harus Anda kendalikan. Mengelola biaya inventaris dengan efektif sangat penting untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan. Biaya ini mencakup pembelian barang, penyimpanan, dan juga biaya keusangan. Jika tidak dikendalikan dengan baik, biaya ini bisa membengkak dan mempengaruhi keuntungan secara signifikan. Oleh karena itu, memahami dan mengelola setiap komponen biaya ini akan membantu Anda mengambil keputusan yang tepat dalam pengelolaan inventaris. Analisis ABC adalah metode penting untuk memprioritaskan inventaris Anda berdasarkan nilai konsumsi tahunannya. Dengan mengelompokkan item menjadi 3 kategori, kita bisa fokus mengalokasikan perhatian dan sumber daya secara proporsional sesuai dampak finansialnya. Kategori A mencakup item bernilai tinggi yang memerlukan pengendalian ketat, pemeriksaan rutin, dan tingkat akurasi data yang sangat tinggi. Selanjutnya, kategori B adalah item dengan nilai menengah yang memerlukan pengawasan sedang dan review berkala. Sementara itu, kategori C terdiri dari item dengan volume tinggi tetapi nilai rendah, sehingga pengelolaannya cukup dengan prosedur standar yang lebih sederhana. Pendekatan ini membantu memastikan efisiensi dan efektivitas dalam manajemen persediaan. Pada slide ini, kita membahas tentang Economic Order Quantity atau EOQ, yang merupakan konsep kunci dalam manajemen inventaris. EOQ membantu kita menentukan jumlah pesanan yang optimal untuk meminimalkan total biaya, baik biaya pemesanan maupun biaya penyimpanan. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh Ford W. Harris pada tahun 1913 dan hingga kini masih sangat relevan. Formula dasar EOQ sendiri adalah akar kuadrat dari 2 kali permintaan tahunan dikalikan dengan biaya pemesanan, lalu dibagi dengan biaya penyimpanan per unit per tahun. Penting untuk diingat bahwa formula ini mengasumsikan permintaan yang konstan dan biaya yang stabil agar hasilnya akurat. Dengan memahami EOQ, kita bisa mengelola inventaris secara lebih efisien dan menghemat biaya secara signifikan. Di sini kita membahas tentang reorder point, atau ROP, dan safety stock. Reorder point adalah level inventaris yang menunjukkan kapan kita harus segera melakukan pemesanan ulang agar stok tidak habis sebelum pengiriman berikutnya tiba. Waktu tunggu atau lead time mengacu pada hari hingga pesanan yang kita buat sampai ke gudang. Safety stock, di sisi lain, adalah cadangan ekstra yang berfungsi sebagai buffer untuk mengatasi ketidakpastian dalam permintaan dan waktu pengiriman. Perhitungannya sendiri cukup sederhana, yaitu permintaan harian rata-rata dikalikan dengan lead time, ditambah dengan safety stock. Tanpa adanya safety stock yang cukup, setiap perubahan kecil dalam permintaan atau keterlambatan pengiriman bisa menyebabkan stok habis dan menghentikan proses produksi. Jadi, penting sekali untuk menghitung ROP dengan memperhatikan variabilitas tersebut agar operasional tetap lancar. Pada sistem perpetual, inventaris diperbarui secara real-time setiap kali ada transaksi masuk atau keluar, sehingga kita mendapatkan visibilitas penuh kapan saja. Sistem ini sangat bergantung pada teknologi dan disiplin data yang konsisten, sehingga biasanya digunakan untuk item dengan kategori A dan B yang bernilai tinggi. Sementara itu, sistem periodik menghitung dan memperbarui inventaris pada interval tetap, misalnya mingguan atau bulanan. Sistem ini lebih sederhana dari segi administrasi, tapi kurang akurat dalam mencerminkan keadaan inventaris antara periode penghitungan, sehingga lebih cocok untuk item dengan kategori C yang bernilai rendah. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang Just-in-Time, atau JIT, dan Lean Manufacturing. Just-in-Time adalah sebuah filosofi manufaktur yang berasal dari Toyota Production System.
Prinsip utamanya adalah menerima material tepat pada waktunya saat dibutuhkan dalam proses produksi, bukan terlalu awal atau terlambat. Dengan cara ini, JIT mampu secara signifikan mengurangi biaya penyimpanan inventaris. Selain itu, karena tidak ada cadangan buffer, setiap tahap proses harus memiliki kualitas yang sangat tinggi untuk menghindari kesalahan yang bisa menghambat produksi. Jadi, JIT tidak hanya efisien dalam hal persediaan, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas terus-menerus. Pada sistem Kanban dalam pengendalian produksi, kartu Kanban atau sinyal elektronik berfungsi sebagai sinyal permintaan yang penting. Sinyal ini memberitahu proses sebelumnya bahwa material atau komponen dibutuhkan. Selanjutnya, produksi dipicu berdasarkan permintaan dari proses hilir, di mana proses hulu hanya memproduksi sesuai jumlah dan waktu yang ditentukan oleh Kanban. Hal ini memastikan aliran produksi tetap terkendali, mencegah produksi berlebih dan menjaga work in progress tetap rendah, sehingga menciptakan alur produksi yang stabil dan dapat diprediksi. Pada slide ini, kita akan membahas tentang 7 jenis pemborosan utama dalam produksi yang dikenal sebagai muda. Pemborosan ini mencakup segala aktivitas atau proses yang tidak memberikan nilai tambah pada produk akhir. Memahami dan mengidentifikasi ketujuh jenis ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya produksi. Dengan menghilangkan pemborosan, kita bisa mempercepat waktu produksi sekaligus meningkatkan kualitas produk. Jadi, fokus utama kita adalah mengenali setiap jenis pemborosan dan bagaimana cara menguranginya dalam proses produksi. Pada slide ini, kita membahas penerapan metode 5S di lingkungan produksi. Pertama, seiri atau sisihkan, yang berarti kita harus mengidentifikasi dan mengeluarkan semua barang yang tidak diperlukan dari area kerja. Selanjutnya, seiton atau susun, yaitu mengatur semua barang yang diperlukan di tempat yang mudah dijangkau dan diberi label dengan jelas agar efisien. Kemudian ada seiso, yang berarti rutin membersihkan area kerja sekaligus mencari sumber kotoran atau kerusakan. Setelah itu, seiketsu atau standarisasi, yaitu membuat standar agar 3S sebelumnya dapat dijalankan secara konsisten oleh semua orang. Dan yang terakhir, shitsuke atau selesaikan, di mana kita menjaga disiplin untuk mempertahankan standar yang sudah dibuat sekaligus terus melakukan perbaikan. Dengan mengikuti 5S ini, lingkungan produksi akan menjadi lebih bersih, teratur, dan efisien. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang perkiraan permintaan dalam perencanaan produksi. Perkiraan permintaan sangat penting karena menjadi titik awal dari seluruh rantai perencanaan produksi. Semua keputusan, mulai dari berapa banyak produk yang harus dibuat, material apa yang harus dipesan, hingga kapasitas produksi yang diperlukan, sangat bergantung pada akurasi perkiraan ini. Meskipun tidak ada metode perkiraan yang benar-benar sempurna, memilih metode yang sesuai dengan karakteristik permintaan Anda adalah keterampilan yang bisa dipelajari dan terus dikembangkan. Dengan pemahaman ini, kita dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses produksi secara menyeluruh. Pada slide ini, kita membahas berbagai metode perkiraan permintaan yang umum digunakan. Pertama, ada rata-rata bergerak, yang menghitung rata-rata dari sejumlah periode terakhir untuk memuluskan fluktuasi jangka pendek dan membantu kita mengidentifikasi tren umum permintaan. Selanjutnya, metode smoothing eksponensial memberikan bobot lebih besar pada data terbaru, menjadikannya sangat responsif terhadap perubahan permintaan terkini sekaligus sederhana untuk diimplementasikan. Kita juga memiliki analisis regresi, yang mencoba mengidentifikasi hubungan antara permintaan dan variabel independen seperti harga, musim, atau kondisi ekonomi, sehingga memberikan perkiraan yang lebih kausal dan tepat sasaran. Terakhir, ada perkiraan kualitatif yang mengandalkan pendapat ahli, riset pasar, atau metode Delphi, khususnya saat data historis tidak tersedia atau kurang relevan untuk kondisi yang akan datang. Dengan memahami metode ini, kita bisa memilih pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis kita. Pada slide ini, kita membahas tentang cara mengukur akurasi perkiraan. Pertama, ada mean absolute deviation atau MAD, yang merupakan rata-rata nilai absolut dari selisih antara permintaan aktual dan perkiraan. MAD ini sangat berguna karena memberikan gambaran seberapa jauh perkiraan kita dari kenyataan dengan satuan yang sama seperti data aslinya. Selanjutnya,
kita punya mean absolute percentage error, atau MAPE. MAPE mengukur kesalahan perkiraan dalam bentuk persentase dari nilai aktual, sehingga memudahkan kita untuk membandingkan akurasi perkiraan antar produk dengan skala volume yang berbeda. Terakhir, ada tracking signal, yang berfungsi sebagai sinyal pelacak untuk mendeteksi apakah perkiraan kita cenderung terlalu tinggi atau terlalu rendah secara konsisten. Ini sangat penting karena menandakan kapan kita perlu melakukan penyesuaian pada model perkiraan yang kita gunakan. Dengan memahami ketiga metrik ini, kita bisa lebih tepat dalam menilai dan memperbaiki hasil perkiraan kita. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang pengendalian lantai produksi atau shop floor control. Sistem ini sangat penting karena memungkinkan kita memantau pelaksanaan rencana produksi secara langsung di lantai pabrik. Dengan shop floor control, kita bisa mengetahui apakah produksi sudah berjalan sesuai jadwal, mengidentifikasi hambatan yang terjadi hari ini, serta membandingkan output aktual dengan target yang ditetapkan. Informasi ini sangat berharga karena memberikan kesempatan untuk mengambil tindakan korektif dengan cepat sebelum masalah kecil berkembang menjadi keterlambatan besar. Pada slide ini, kita akan membahas beberapa indikator kinerja produksi yang sangat penting untuk dipantau. Pertama adalah Overall Equipment Effectiveness atau OEE, yang mengukur produktivitas mesin dengan melihat 3 faktor utama: ketersediaan mesin, kinerja operasional, dan kualitas produk yang dihasilkan. OEE yang dianggap kelas dunia biasanya berada di atas 85%. Selanjutnya ada On Time Delivery atau OTD, yang menunjukkan persentase pesanan yang berhasil diselesaikan dan dikirim tepat waktu sesuai dengan janji kepada pelanggan. Ini sangat penting untuk menjaga kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Kemudian, kita punya First Pass Yield atau FPE, yang mengukur persentase unit produk yang berhasil melewati seluruh proses produksi tanpa cacat dan tidak perlu diperbaiki ulang pada percobaan pertama. Terakhir, ada cycle time, yakni waktu sebenarnya yang diperlukan untuk menyelesaikan satu unit produk dari awal hingga akhir proses produksi. Memantau keempat indikator ini membantu kita memastikan produksi berjalan efisien dan berkualitas tinggi. Mari kita bahas tentang Overall Equipment Effectiveness, atau yang sering kita sebut OEE. OEE adalah ukuran tunggal terpenting untuk menilai efektivitas aset produksi kita. Dalam OEE, ada 3 komponen utama yang harus kita pahami: ketersediaan, kinerja, dan kualitas. Ketersediaan mengukur berapa lama mesin benar-benar berjalan tanpa gangguan. Kinerja mengevaluasi seberapa cepat mesin beroperasi dibandingkan dengan kecepatan idealnya. Sementara itu, kualitas menunjukkan berapa banyak hasil produksi yang memenuhi standar yang ditetapkan. Dengan memahami komponen mana yang paling lemah, kita bisa menentukan arah perbaikan yang spesifik dan langkah tindakan yang tepat untuk meningkatkan efektivitas produksi secara keseluruhan. Ini sangat penting untuk memastikan kita bisa mengoptimalkan penggunaan aset dan meningkatkan produktivitas. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang manajemen rantai pasokan dan inventaris. Penting untuk dipahami bahwa manajemen inventaris tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan manajemen rantai pasokan. Jumlah stok yang kita simpan sangat dipengaruhi oleh seberapa andal pemasok kita, variabilitas waktu tunggu pengiriman, serta kemampuan logistik dalam mendistribusikan produk. Jadi, saat kita mengelola inventaris, pada dasarnya kita sedang mengelola ketidakpastian yang terjadi sepanjang rantai pasokan, mulai dari sumber bahan baku hingga produk sampai ke tangan pelanggan. Hal ini menuntut perhatian yang cermat agar operasi bisnis bisa berjalan lancar dan efisien. Bullwhip Effect adalah fenomena penting dalam manajemen rantai pasokan yang perlu kita pahami dengan baik. Ini terjadi ketika variasi kecil dalam permintaan pelanggan akhir menyebabkan fluktuasi yang jauh lebih besar di setiap level rantai pasokan ke arah hulu. Jadi, semakin jauh kita bergerak dari pelanggan, ketidakpastian dan risiko pemesanan berlebih menjadi semakin besar. Penyebab utama dari bullwhip effect ini antara lain adalah perkiraan permintaan yang dilakukan secara terpisah oleh masing-masing pihak di rantai pasokan, sehingga data yang digunakan seringkali tidak akurat atau tidak sinkron. Selain itu, kebijakan pemesanan yang menambahkan buffer berulang kali bisa memperbesar efek ini. Faktor lain seperti promosi harga juga dapat menciptakan lonjakan permintaan yang bersifat sementara dan artifisial. Tidak kalah penting,
Kurangnya berbagi informasi di antara para mitra dalam rantai pasokan membuat semua pihak sulit menyesuaikan keputusan secara efektif. Semua faktor ini bersama-sama menjadi ancaman nyata yang harus dikelola dengan strategi tepat untuk menjaga kestabilan rantai pasokan. Pada konsep Vendor Managed Inventory atau VMI, pemasok bertanggung jawab langsung untuk memantau dan mengisi ulang stok di lokasi pelanggan. Ini dilakukan berdasarkan data penjualan atau konsumsi yang dibagikan secara real-time oleh pelanggan. Dengan cara ini, pembeli mendapatkan manfaat seperti pengurangan beban administrasi pemesanan, penurunan risiko kehabisan stok, dan bisa lebih fokus pada aktivitas yang memberikan nilai tambah lebih tinggi. Sementara itu, pemasok juga mendapat keuntungan berupa visibilitas yang lebih baik terhadap permintaan pasar, yang membantu mereka dalam merencanakan produksi dengan lebih akurat dan memperkuat hubungan jangka panjang dengan pelanggan mereka. Pada bagian ini, kita akan membahas bagaimana teknologi telah mengubah manajemen produksi dan inventaris. Mulai dari sistem ERP yang mengintegrasikan data operasional secara menyeluruh, hingga penggunaan barcode dan RFID yang memungkinkan pelacakan barang secara real-time. Dengan teknologi yang tepat, organisasi dapat meningkatkan akurasi data dan mempercepat pengambilan keputusan, sehingga operasional menjadi lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Pada slide ini, kita membahas tentang peran penting sistem ERP dalam manajemen produksi. ERP mengintegrasikan data dari berbagai departemen seperti produksi, pengadaan, keuangan, dan distribusi ke dalam satu sistem yang terpadu, sehingga menghilangkan silo informasi yang biasanya memperlambat pengambilan keputusan. Dengan visibilitas real-time, manajer dapat langsung melihat status inventaris, kemajuan produksi, dan kinerja pemasok tanpa harus menunggu laporan manual yang seringkali terlambat dan kurang akurat. Selain itu, ERP juga mendukung otomasi perencanaan melalui modul MRP dan MPS, yang secara otomatis menghitung kebutuhan material dan mengatur pesanan berdasarkan parameter yang telah ditetapkan, membuat proses perencanaan menjadi jauh lebih efisien dan akurat. Pada slide ini, kita membahas 3 teknologi utama dalam pengendalian inventaris, yaitu barcode, RFID, dan Internet of Things atau IoT. Pertama, barcode adalah teknologi yang sudah sangat matang dan terjangkau untuk pelacakan item. Meskipun membutuhkan line of sight dan pemindaian manual, barcode sangat efektif untuk kebutuhan inventaris dasar. Selanjutnya, RFID atau Radio Frequency Identification memungkinkan pembacaan massal tanpa perlu line of sight, yang membuatnya ideal untuk pelacakan palet atau kontainer besar secara otomatis, terutama di gudang dengan volume tinggi. Terakhir, IoT membawa pengendalian inventaris ke level berikutnya dengan menggunakan sensor yang terhubung di mesin dan rak inventaris. Hal ini memberikan data kondisi dan lokasi secara terus-menerus, memungkinkan pemantauan otomatis dan peringatan dini jika ada masalah. Jadi, setiap teknologi memiliki keunggulan tersendiri yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan operasional. Pada studi kasus kali ini, kita melihat Toyota Motor Corporation yang didirikan pada tahun 1937 dan berkantor pusat di Toyota City, Jepang. Yang menarik dari Toyota adalah pengembangan Toyota Production System, atau TPS, yang telah menjadi model referensi global dalam manajemen produksi dan inventaris. TPS ini berdiri di atas 2 pilar utama, yaitu JIDOKA, yang berarti otomasi dengan sentuhan manusia, dan just-in-time untuk efisiensi produksi. Selain itu, Toyota mengembangkan sistem Kanban internal yang membantu mengendalikan produksi berdasarkan permintaan aktual. Hal ini memungkinkan mereka untuk mempertahankan tingkat inventaris yang lebih rendah dibandingkan rata-rata industri otomotif secara global, sesuatu yang dapat dilihat dari laporan tahunan mereka. Penting untuk dicatat bahwa informasi ini diambil dari sumber publik yang dapat diverifikasi dan Toyota sendiri tidak memiliki afiliasi langsung dengan materi pelatihan ini. Pada slide ini, kita melihat 3 pelajaran penting dari Toyota Production System yang sangat berpengaruh dalam dunia manufaktur dan manajemen produksi. Pertama, ada konsep produksi berbasis tarikan. Toyota hanya memproduksi barang sesuai permintaan proses berikutnya, bukan berdasarkan perkiraan. Ini sangat efektif untuk mengurangi work in process atau WIP dan stok produk jadi yang tidak diperlukan, sehingga menghindari pemborosan sumber daya. Selanjutnya, filosofi perbaikan berkelanjutan atau Kaizen sangat mendorong setiap karyawan dari semua level untuk aktif mencari dan memperbaiki masalah kecil setiap hari.
Perbaikan kecil yang dilakukan secara konsisten ini pada akhirnya menghasilkan perubahan besar yang signifikan dalam jangka panjang. Terakhir, ada pentingnya standarisasi proses. Prosedur kerja standar menjadi fondasi utama untuk peningkatan berkelanjutan karena tanpa standar yang jelas, kita tidak punya patokan untuk menilai apakah kondisi pekerjaan sekarang lebih baik atau justru menurun. Jadi, melalui ketiga elemen ini, Toyota berhasil menciptakan sistem produksi yang efisien dan selalu berkembang. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang manajemen kualitas dalam produksi. Penting untuk dipahami bahwa kualitas bukan hanya tanggung jawab Departemen Quality Control saja. Dalam operasi manufaktur modern, kualitas haruslah menjadi bagian dari setiap langkah proses produksi. Jika kita hanya mengandalkan inspeksi di akhir lini, kita hanya akan menemukan cacat setelah pemborosan terjadi. Oleh karena itu, pendekatan pengendalian kualitas berbasis proses jauh lebih efektif karena mencegah cacat terbentuk sejak awal dengan cara memantau variabel proses kritis di setiap stasiun kerja. Dengan cara ini, kita bisa memastikan kualitas produk tetap tinggi dan efisiensi produksi tetap optimal. Statistical Process Control, atau SPC, adalah metode yang menggunakan prinsip-prinsip statistik untuk mengawasi dan mengendalikan proses produksi. Dengan mengamati variasi dalam hasil produksi, kita bisa membedakan antara variasi normal yang memang wajar, dan variasi khusus yang menunjukkan adanya masalah serius yang perlu segera ditangani. Salah satu alat utama dalam SPC adalah peta kontrol atau control chart. Alat ini menampilkan data hasil produksi secara berkelanjutan, lengkap dengan batas atas dan bawah yang ditentukan secara statistik. Jika titik data melewati batas ini atau menunjukkan pola yang tidak acak, itu adalah tanda jelas bahwa proses harus diperiksa lebih lanjut untuk memastikan kualitas tetap terjaga. Pada slide ini, kita akan membahas tentang berbagai jenis pemeliharaan mesin dan bagaimana mereka memengaruhi efisiensi produksi. Pertama, ada pemeliharaan reaktif, yang dilakukan setelah mesin mengalami kerusakan. Meski biaya perbaikan mungkin rendah, kerugian terbesar datang dari waktu henti dan produksi yang terhenti. B. Break. Selanjutnya, pemeliharaan preventif dilakukan berdasarkan jadwal rutin, tanpa memperhatikan kondisi aktual mesin. Ini membantu menghindari kerusakan mendadak, tapi bisa menyebabkan penggantian komponen yang belum benar-benar aus. Kemudian, ada pemeliharaan prediktif yang mengandalkan data sensor dan analitik untuk memprediksi kapan mesin perlu perawatan. Dengan cara ini, perbaikan dilakukan tepat sebelum kerusakan, mengoptimalkan waktu dan biaya. Terakhir, Total Productive Maintenance atau TPM melibatkan seluruh karyawan, termasuk operator mesin, dalam aktivitas pemeliharaan sehari-hari dengan tujuan utama mencapai zero breakdown dan zero defect. Pendekatan ini sangat efektif dalam menjaga kelancaran produksi dan kualitas produk. Pada bagian ini, kita membahas tentang pengendalian biaya produksi, yang merupakan tanggung jawab utama manajer operasional, bukan hanya bagian keuangan. Penting untuk mengetahui di mana biaya terbesar muncul dalam proses produksi, serta memahami alasan di balik fluktuasi biaya tersebut. Dengan begitu, kita bisa mengambil tindakan operasional yang tepat untuk mengendalikan biaya. Perlu diingat, biaya produksi yang tidak terkendali dapat menggerogoti margin keuntungan, bahkan ketika volume penjualan sedang tinggi. Jadi, pengendalian biaya adalah kunci untuk menjaga kestabilan dan profitabilitas bisnis. Pada slide ini, kita akan membahas tentang komponen biaya produksi. Biaya produksi terdiri dari berbagai elemen yang saling terkait dan mempengaruhi total biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Komponen utama biasanya meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku adalah pengeluaran untuk semua material yang digunakan dalam pembuatan produk, sementara tenaga kerja langsung adalah upah yang diberikan kepada pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Sedangkan biaya overhead pabrik mencakup pengeluaran lain seperti listrik, pemeliharaan mesin, dan penyusutan peralatan yang tidak dapat langsung diatributkan ke produk tertentu, tetapi sangat penting untuk kelancaran produksi. Memahami komponen ini sangat penting agar kita dapat mengelola biaya dengan efisien dan menjaga profitabilitas perusahaan. Pada slide ini, kita membahas tentang standar biaya dan analisis varians,
yang merupakan alat penting dalam pengendalian biaya produksi. Biaya standar sendiri adalah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi satu unit barang dengan kondisi operasi yang efisien, sehingga menjadi tolok ukur untuk menilai kinerja aktual. Selanjutnya, dalam analisis varians material, kita membandingkan biaya material aktual dengan biaya standar untuk mengetahui apakah ada penyimpangan yang disebabkan oleh perbedaan harga pembelian atau karena pemakaian material yang melebihi yang direncanakan. Sedangkan dalam analisis varians tenaga kerja, fokusnya adalah mengurai perbedaan biaya tenaga kerja aktual dan standar menjadi dua bagian utama, varians tarif, yang berkaitan dengan perbedaan upah, dan varians efisiensi, yang berasal dari perbedaan jumlah jam kerja yang digunakan dibandingkan dengan standar. Dengan cara ini, perusahaan bisa lebih mudah mengidentifikasi dan mengatasi penyebab ketidakefisienan biaya. Mari kita lihat ringkasan dari pelatihan ini yang berisi 5 poin kunci. Pertama, perencanaan adalah fondasi segalanya. Tanpa perencanaan produksi yang solid, mulai dari master production schedule hingga material requirements planning, kegiatan operasional akan menjadi reaktif dan tidak terkendali. Kedua, penjadwalan menentukan efisiensi nyata, di mana urutan dan alokasi pekerjaan yang tepat menjadi kunci agar operasi bisa maksimal tanpa membuang kapasitas berharga. Ketiga, inventaris bukan hanya biaya tetapi juga aset, sehingga pengelolaannya harus menyeimbangkan risiko kekurangan stok dengan biaya penyimpanan, selalu berdasarkan data permintaan yang aktual. Keempat, perbaikan berkelanjutan harus menjadi budaya, bukan hanya proyek sesekali. Metode seperti Kaizen, 5S, dan SPC adalah cara kerja sehari-hari untuk menghasilkan perbaikan nyata dari waktu ke waktu. Terakhir, teknologi seperti ERP, Revit, dan IoT memang memberikan data yang lebih baik, namun keputusan yang tepat tetap bergantung pada pemahaman kita terhadap proses dan konteks operasional. Terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasi Anda selama pelatihan ini. Kami benar-benar berharap apa yang Anda pelajari hari ini bisa menjadi bekal yang berguna dalam meningkatkan kinerja Anda sebagai pemimpin operasional. Ingatlah untuk selalu terus belajar, terus bertanya, dan yang terpenting, terus menerapkan ilmu yang sudah Anda dapatkan. Perjalanan menuju operasi yang lebih baik dimulai dengan langkah pertama yang Anda ambil hari ini. Selamat berproses dan sukses selalu. Pada slide ini, saya ingin menyoroti bagian referensi yang menjadi dasar dari materi kita. Referensi utama yang digunakan berasal dari buku Operations Management, Sustainability and Supply Chain Management oleh Heiser, Render, dan Munson yang edisi ke-12-nya. Selain itu, ada beberapa referensi inti tambahan yang penting, termasuk karya-karya dari Chase, Goldratt, dan Womack yang memberikan perspektif mendalam tentang manajemen operasional dan peningkatan proses. Untuk topik sistem produksi Toyota, kita mengacu pada buku terkenal karya Ohno dan Licker, serta laporan tahunan Toyota yang bisa diakses secara publik. Penting juga untuk dicatat bahwa nomor DOI dan ISBN tidak disertakan dalam referensi ini karena keterbatasan verifikasi dari sumber terbuka. Oleh karena itu, saya sarankan agar siapapun yang ingin mendalami materi ini untuk melakukan pengecekan lebih lanjut melalui perpustakaan akademik atau database resmi seperti WorldCat sebelum mengutip sumber tersebut. Dengan memahami sumber-sumber ini, kita dapat lebih yakin mengenai keakuratan dan kedalaman informasi yang kita pelajari. Pada bagian ini, saya ingin menekankan bahwa konten yang disajikan dalam pelatihan ini hanya untuk tujuan internal dan penggunaan pelatihan saja. Mohon gunakan informasi ini dengan sangat hati-hati, karena mungkin masih terdapat kesalahan atau kekeliruan yang tidak disengaja. Kami tidak bertanggung jawab atas keputusan atau tindakan yang diambil berdasarkan materi ini. Oleh karena itu, selalu gunakan pertimbangan profesional Anda sendiri sebelum menerapkan strategi atau teknik apapun yang dibahas di sini. Selain itu, materi ini bukan pengganti konsultasi dengan ahli hukum atau profesional yang berkompeten, terutama jika Anda menemui masalah yang kompleks secara hukum atau regulasi. Jadi, dalam situasi seperti itu, sangat dianjurkan untuk berkonsultasi langsung dengan spesialis yang tepat agar keputusan yang diambil benar-benar sesuai dan aman. Terakhir, informasi yang diberikan di sini disampaikan apa adanya dan tanpa jaminan atas kelengkapan, keakuratan, atau ketepatan waktu, karena meskipun telah berusaha sebaik mungkin, kesalahan atau kelalaian tetap mungkin terjadi.